1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG periode 2 tahun 2023. Perkenalkan, saya Supriyadi, NIM 22001392319059, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, Program Pendidikan Biologi Universitas Negeri Surabaya. Saya pengajar di SMA Negeri 4 Samarinda, dan pada hari ini 13 Juni 2023 akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi mutasi pada kelas 12 di SMA Negeri 4 Samarinda. Mohon kritik dan saran demi kebaikan pembelajaran saya selanjutnya. Selamat menyaksikan video pembelajaran praktek UKIN yang saya laksanakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke, bagaimana keadaannya? Baik. Ya, ada yang tidak masuk. Saya cek dulu absensi kelas. Lengkap semua ya? Alhamdulillah. Berarti sehat. Oke, silakan mulai. Kalian absen dulu pada lift. Oke, sudah. Kita akan membahas kembali ya pelajaran biologi. Materi kita ya mutasi. Oke. Nah, kita lihat dulu di sini depan, silakan perhatikan bagian persepsi kita. Nah. Oke, apa ini? Saya tahu. Ini adalah hasil suatu mutasi ya. Nah, ini namanya kedelai hitam hasil mutasi buatan yang diciptakan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Batan ya, yang diberi nama Mutiara 2. Oke, kita lihat nih sesuai dengan info tadi, apa yang dimaksud dengan mutasi? Perubahan bentuk yang dulunya dia tidak seperti itu jadi lagi yang lain gitu ya. Namanya perubahan bentuk. Bagaimana bisa terjadi mutasi? Ya, ingat? Bisa terjadi alami dan buatan ya. Oke, betul. Apakah penyebabnya? Ayo, ada lagi. Oke, silakan. Kita lanjut. Dengan nanti kita mempelajari mutasi ya dan dampak-dampaknya ya. Kita dapat menganalisis peristiwa mutasi yang menyebabkan dampak negatif atau penyakit pada manusia setelah melakukan praktikum peristiwa non-disjunction pada kromosom. Nah, jadi kali ini kita akan nanti melakukan uji atau melakukan simulasi praktikum bagaimana sih terjadi mutasi tadi dengan mengakibatkan penyakit atau kelainan. Nanti di dalam kegiatan kita yang Bapak nilai adalah tentang kognitif atau pengetahuan kalian ya, dalam memahami hal tersebut, kemudian keterampilan di dalam mengolah data, di dalam membuat suatu rancangan terjadinya mutasi dan sebagainya, dan sikap kalian dalam kelompok nanti. Ada penilaian teman, penilaian dari Bapak ya juga. Tentu oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita jauh ke situ, nah kita uji pemahaman awal dulu.
tes namanya ya. Silakan di scan dan kerjakan. Oke, sebelum mulai supaya lebih semangat ya. Ya, jadi kita berkelas motivasi. Jadi kalian dengan mempelajari mutasi nanti ketika mengetahui adanya kelainan negatif maupun ada keuntungan ya dari kejadian mutasi, maka akan meningkatkan rasa syukur kita pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian semangat belajar kita juga meningkat ya, dan kita saling menghargai satu dengan lainnya. Jika ada perbedaan kita hargai. Supaya lebih semangat, kita akan stretching dulu ya. Fokus. Langsung mulai. Mulai. Kata yang dipegang kepala. Kepala. Kata yang dipegang telinga. Pegang mata. Mata pegang mata. Pegang kaki. Kata yang dipegang mulut. Pegang itu. Oke, fokus, semangat. Silakan simak video ini ya. Keberadaan penyandang Down syndrome di tengah masyarakat atau keluarga bagi sebagian orang sebagai hal yang memalukan. Hal itu disebabkan ketidaktahuan masyarakat mengenai Down syndrome. Down syndrome itu merupakan suatu kelainan kongenital multiple. Biasanya itu kelainan genetik yang disebabkan karena adanya kelainan kromosom. Biasanya memang kebanyakan itu karena ada masalah pada kromosom yang nomor 21. Dengan adanya gangguan pada kromosom ini, sehingga anak-anak ini yang mengalami Down syndrome ini mempunyai tampilan yang khas, berbeda gitu. Down syndrome sering terjadi pada ibu hamil di atas usia 30 tahun. Dan sering didapatkan pada ibu-ibu yang hamil pada usia agak lanjut gitu. Tapi ada juga yang itu yang terjadi pada usia muda itu. Anak dengan Down syndrome bisa mengalami masalah kesehatan yang berbeda-beda dan membutuhkan perawatan medis serta perhatian ekstra. Anak dengan Down syndrome pun memiliki gangguan perkembangan, misalnya dalam motorik kasar atau motorik halus, sehingga memerlukan terapi untuk meningkatkan perkembangan secara fisik. Kemandirian anak Down syndrome menjadi tujuan utama dalam pembekalan anak Down syndrome agar tidak bergantung kepada orang lain dan bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan dukungan dan perhatian yang maksimal dari orang-orang terdekat, anak-anak dengan Down syndrome bisa tumbuh dengan bahagia dan percaya diri. Mita Handayani, Helmi Suryanegara, CNN Indonesia. Itu salah satu kelainan akibat mutasi. Yaitu adanya sindrom, salah satunya adalah sindrom Down. Kalian cek di YouTube ya. Ada kelainan lainnya, ada sindrom Turner ya. Ada ini Edward ya, Edward dan sebagainya ada ya. Silakan dilihat dulu. Ada link ini. Jenak ya, kontrol masing-masing dulu ya. Pahami datanya itu ya, ada eliminasi dulu. Nah, masalahnya dilihat di situ. Sesuai dengan video tadi dan literasi yang kalian baca tentang permasalahan ya, masalah kelainan akibat mutasi, coba deh kalian rumuskan suatu permasalahan dalam bentuk pertanyaan. Oke, bisa siapa? Saya ingin bertanya Pak, jadi pada hari tanggal ini kan cuma mendorong mutasi. Jadi mutasi apa yang dapat menyebabkan sindrom yang terjadi pada manusia? Jenis mutasi. Oke, ini juga anak temannya ya. Oke, ada lagi mungkin? Sindrom Down disebabkan oleh mutasi kromosom. Apakah sindrom ini juga disebabkan oleh mutasi kromosom atau hanya mutasi gen saja? Oke, jadi pertanyaannya itu perbedaan ya. Perbedaan sindrom yang satu dengan ya lainnya. Lanjut, ada lagi? Ya, silakan. Saya juga bertanya, apakah penyakit akibat mutasi ini bersifat imun? Apakah bersifat menurun mutasi tadi? Nah, itu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran kalian ya setelah menonton video tadi. Nah, sebelum kita ke situ ya, jadi Bapak simpulkan rumusan masalah kalian itu sesuai dengan apa yang akan kita lakukan nanti, yaitu bagaimanakah proses terjadi
kromosom yang menyebabkan simptom pada manusia. Nah, dengan mengetahui sistematika atau prosesnya, maka kita akan menjawab semua hal ini. Ini akan kita kerjakan melalui kajian atau praktikum yang akan kalian lakukan di dalam kelompok ya. Oke. Silakan Anda kembali ke dalam kelompok ya. Sudah dibentuk kelompoknya kan? Bahan-bahannya di bawah kan? Oke. Apa bahan-bahannya? Coba Bapak lihat dulu. Ya, lengkap. Lengkap enggak? Ya, ke bawah. Ya, apa saja? Karton. Ada karton? Ada gunting. Ada origami ya. Jangan bebas, apa aja kan pakai. Oke, kalau begitu ini sesuai dengan data kelompoknya ya. Oke, sesuai ya. Kita lihat kelompoknya. Oke, silakan duduk sesuai kelompoknya. Oke, silakan. Ya, susun meja artinya menjadi kelompok yang berbeda. Oke, sudah. Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1 ya. Kelompok 2. Oke, kelompok 3. Oke, kelompok 4. Mepet-mepet lagi. Siap, perhatikan di masing-masing kelompok sudah Bapak kasih sebelumnya yaitu teman kerja ya. Ya, namanya nanti kalian isi di situ kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan, ikuti langkah-langkah kegiatan ini di depan. Ya. Alat bahan sesuaikan, cara kerjanya ada di situ. Kemudian nanti setelah itu ada pertanyaan untuk kalian bisa membuat rancangan bagaimana terjadinya mutasi melalui peristiwa yaitu namanya non-dis ya, baik pada ibu ataupun pada ayah kan masing-masing. Nanti kalian tampilkan hasil kalian ya. Jadi di dalam LKPD nanti kalian kerjakan dengan baik ya, dengan pemahaman yang kalian boleh cari di internet ya, yang ada buku boleh ya yang sesuai. Prosesnya seperti apa? Buat dulu skemanya ada kita ya. Kita ikuti ya. Nah, jangan tulis itu, jangan langsung dikerjakan. Jangan langsung dikerjakan, dicoret dulu ya. Kalau sudah yakin, pindahkan ke sini ya. Nah, pindahkan buat skemanya ya. Nah, kemudian origaminya ada potong-potong dengan bentuk yang kalian inginkan. Ya. Warnanya juga sesuaikan, tidak mesti sama dengan punya Bapak. Ini contoh, ini contoh. Ya, ini contoh ya. Nah, ini ketentuan, misalnya yang penting bentuknya sama ya. Katakan kalau laki-laki itu bagaimana, kalau perempuan yang bagaimana ya, gonosom yang bagaimana pada S dan gonosomnya di mana, ini tandanya ya. Rancang dulu dan silakan bekerja dalam. Ya, kalau ada masalah, ada pertanyaan, silakan kalian tanya ya. Sampai Bapak amati, sampai Bapak lihat, sampai kalian lihat. Ya, buat skema dulu. Ini sampai mana? Konsep ya? 10 cm cukup Pak. Iya, potong. Di sini aman di sini? Aman Pak, bikin konsepnya kan Pak? Ya. Konsepnya ya. Jadi yang lain sambil disiapin potongan-potongannya supaya cepat kan? Nah, ya ini konsep. Nanti kan tinggal menyusun. Ya, biar menempel. Susun di sini ya. Ini kelainan apa nanti pertama ini buat genosom apa? Genosom ibu. Yang bermasalah ya. Bermasalah ya. Tapi kita warnanya pinky. Pinky. Karena pink. Oke, siap. Oke, di sini gimana persiapannya? Ya ini apa? Oh, yes. Ada sebagian potong, nyiapin potongan. Sisanya bikin konsep, ya. Kemudian dibahas LKPD-nya ini. Nah, LKPD-nya kan bahas. Langkah-langkahnya ikuti di situ. Nah, setelah selesai baru masalahnya dijawab. Nah, itu kan ada di internet juga nggak apa-apa. Oh ini kemungkinan itu di konsep. Nah, oke siap. Oke nanti ya aman ya. Jaga pengembangannya dalam kerjasama timnya. Warna biru. Bagi-bagi tugas. Ada yang mengerjakan, ada yang konsep, ada yang menjawab soal. Rumuskan, kemudian menyiapkan potongannya ya. Menyiapkan potongannya ya. Jadi
kreasilah yang dengan baik, nanti kan presentasi di depan ya, presentasikan hasil diskusinya, kemudian juga presentasikan hasil karya yang telah kalian buat ya, kemudian hasil diskusinya nanti yang sudah kalian buat, konsep-konsepnya, maka buatlah dalam bentuk file ya, supaya nanti mudah presentasinya. Buat filenya di Canva boleh ya. Di file penjelasan presentasimu buat di Canva boleh, di PPT boleh ya, dalam PDF juga boleh. Nanti tinggal dikirim ke Bapak ya, tinggal nanti kita tayangkan. Jadi bisa jadi acuan kalian dalam menjelaskan supaya sesuai dengan karya yang kalian buat. Jadi sekaligus kalian menyajikan karya, sekaligus juga mempresentasikan hasil karyanya ya. Nanti kita lihat apakah sesuai atau tidak ya pembahasanmu dengan hasil karya yang telah kalian buat. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Oke. Ya. Sudah. Tenang dulu. Oke, tetap jaga kekompakan, tetap kerjasama yang baik, berbagi tugas supaya kerjaannya selesai dengan baik. Jika ada masalah, jika ada pertanyaan, silakan bertanyakan, dikomunikasikan. Siap. KPD-nya dijawab jika sudah dapat rumusannya. Sudah, Pak. Dijawab. Oke, waktunya tinggal sedikit lagi. Ya, silakan disiap-siapkan sudah. Maju ya, kita presentasi. Oke, sudah, kira ya dari Pak ini. Sudah sana sudah. Sudah semua itu. Oke, sudah ya, siap. Oke, kalau gitu kita presentasi saat ini. Oke, silakan ada ke depan. Kita akan gantian mempresentasikan. Ya. Ya, sini kita sudah praktikum, kemudian kita akan unjuk kreativitas ya, atau mempresentasikan hasil yang telah kalian dapatkan tadi, di mana nanti akan menyajikan non-disjunction pada ayah dan ibu yang normal dan non-disjunction pada ibu dan ayah yang normal. Tetapi sebab waktu, maka setiap perwakilan hanya memilih salah satu dengan satu konten saja. Akan nanti ditentukan sesuai dengan kelompoknya ya. Kenapa dulu? Oke, kita bisa mulai. Oke, silakan tunjukkan file kalian. Ya, ke saya. Kita dulu ya. WA Bapak. Nanti Bapak tampilkan di papan tulis ya. Hasil rancangan kalian yang telah kalian buat di Canva atau di PPT ya. Kita akan tunjuk kelompoknya untuk maju ke depan, bahas diskusinya di depan, sajikan karyanya dengan baik ya, dengan semaksimal mungkin. Nanti akan kita tanggapi, akan kita evaluasi setelah itu. Oke, kita mulai dulu dengan kelompok 1. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan menyampaikan tentang non-distribution yang terjadi pada non-distribution yang terjadi pada kromosom ayah, yang terjadi pada kromosom ayah dan ibu normal, kromosom ibu normal. Ini yang warna hitam ini adalah ini autososom. Jadi ini terdiri dari, kalau yang normalnya itu terdiri dari 44 ditambah 2 kromosom ini jadi 46. Kalau dia normalnya. Tapi di sini karena kita membahas tentang sindrom, jadi mungkin ada kekurangan ataupun kelebihan. Di sini ini milik sang ayah. Di sini pembagiannya autososom milik ayah ini terbagi dengan sempurna. Sedangkan kalau kalian lihat di sini kan, yang kromosomnya tidak terbagi dengan sempurna dia, atau dia tidak terbagi, tetap menyatu. Dia tetap jadi satu nih. Berbeda dengan milik yang ibu. Kalau milik ibu dia terbagi secara merata. Kalian bisa lihat warna kuning dan warna di situ. Jadi setelah itu dikarenakan ini merata kan ini yang
Ya, Klinefelter. Jadi di sini nih dia itu kenapa bisa terjadi sindrom ini karena dia kelebihan satu sindrom X. Karena kromosom milik ayah itu gagal apa tadi? Terpisah. Jadi karena gagal terpisah sehingga dia kelebihan satu. Sindrom ini disebabkan oleh sel telur yang membawa kromosom X. Yang seperti yang ada di atas tadi kan, kromosom X itu kromosom X dari sang ibu. Ini di sini kromosom X dari sang ibu kan, kromosom X dari sang ibu terbawa sama yang X. Tapi karena punya sang ayah ini tidak terbagi, sehingga mereka itu jadi kelebihan satu. Karena punya ayah ini tidak terbagi, harusnya dia itu terbagi dua kayak punya ibu nih. Punya ibu kan terbagi dua rata kan, tapi milik sang ayah itu dia tidak terbagi, makanya bisa kelebihan satu yang mengandung kromosom XY akibat gagal berpisah nih. Kita lihat di sini. Nih, sini. Ya, nih. Yang membawa kromosom Y. Kromosom XX itu ini milik sang ibu, sedangkan XY ini milik sang ayah. Nah, penderita memiliki ciri testis kecil, mandul, pertumbuhan rambut yang kurang, dengan dari kaki yang panjang serta tulang yang kaku. Sekian presentasi dari kelompok 1 ini. Kalau ada kesalahan yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kami dari kelompok 2, kami akan menjelaskan tentang peristiwa long junction pada kromosom Y dan juga kromosom ibu normal. Di sini kami akan menjelaskan tentang sindrom donor. Jadi yang pertama di sini bisa dilihatnya itu konsepnya konsep pemulaannya. Jadi konsep pemulaannya terjadi di sini dilihat pada kromosom Y dan juga kromosom ibu. Di sini sekali menggunakan warna coklat pada kromosom ayah dan juga untuk warna merah pada kromosom ibu. Nah, di sini kan bisa dilihat jika terjadi pemulaan yaitu di distribusi kromosom itu yang kromosom ini tidak terpecah atau tidak terbelah dengan baik seperti autosom. Bisa dilihat di atas ini. Sama contohnya seperti kromosom tadi, jika yang kromosom ibu ini dia normal, jadi genosom dan juga autosomnya masih terbelah dengan baik. Jadi mengerti? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika terjadi sebuah persilangan antara ibu dan juga ayah, yaitu ayahnya mengalami genosomnya tidak terpecah dengan baik, maka persilangannya anak-anak bisa terkena penyakit antara sindrom Down maupun Klinefelter. Itu perbandingannya 1:1 ataupun 50% dibanding 50%. Untuk yang sindrom Plantar ini dia berbeda dengan sindrom Klinefelter karena sindrom Klinefelter itu sendiri dia tergolong ke dalam sebuah kromosom yang kelebihan X-nya. Berbeda dengan Plantar yang X-nya itu kurang atau X atau Y-nya itu kurang dari 1. Jadi jika untuk sindrom Klinefelter ini 47, maka untuk Plantar ini 45. Di sini kalau yang ini kan istilahnya 22 dan juga 22 untuk perhitungannya. Kalau perhitungannya seperti itu 22 dan 22 maka menghasilkan 44 ditambah dengan X yang tergolong 1 maka dia akan menghasilkan 45 XO seperti itu. Yang satu kan bisa menghasilkan kromosom X dan juga Y. Jadi untuk sel telur itu sendiri kromosomnya adalah X. Jika sperma yang masuk hanya kromosom X maka bisa menghasilkan seperti ini, tidak ada Y-nya. Jadi kromosomnya hanya X dan juga X. Untuk penderitanya itu seperti lelaki lah, badannya lebih pendek, lehernya pendek, terus habis itu dia payudara dan rambut kelaminnya tidak tumbuh. Untuk putisnya letak berjauhan, tidak berdempetan lah istilahnya, tidak terlalu tidak terlalu itulah. Dan dia juga bisa mandul, tanda kelamin sebenarnya tidak tumbuh dan juga keterbelakangan mental. Ya pendeknya, ya. Ini kayaknya. Oh ini, yang kesalahan itu ya. Ini mana? Betul Pak. Ini pin. Ya, oh ya ini yang gambar itu apa Pak? Iya Pak, lupa diganti. Ini yang itu yang ada sama bukan merah. Yang warnanya merah maksudnya. Ya, salah ini mungkin buat apa di HP ya. Ya, itu. Oke, apa? Yang bagus oke. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Ya lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang peristiwa non-misjunction pada genosom ibu dan kromosom ayah normal. Jadi di sini adalah pada permasalahan yaitu pada genosom ibu. Jadi yang pertama itu adalah kromosom orang tua, itu adalah kromosom ayah dan kromosom ibu. Kita menggunakan warna hitam
mengevaluasi permasalahan yang telah kita bahas. Oke, bisa dilihat semua ke depan. Oke, silakan. Jadi analisisnya itu begini ya. Nah, sesuai dengan hasil praktikum dan karya yang sudah dipresentasikan tadi, kita dapat mengambil suatu analisa bahwa terjadinya berbagai macam sindrom Klinefelter ya. Contohnya itu 47 ya. Sebab kelebihan kemudian turunnya juga 45. Kelebihan kekurangan X dan meta-methalen yaitu 47 kromosom sebab kelebihan X ya. Ya. Akibat peristiwa gagal berpisah atau non-disjunction pada kromosom bagian gonosom, sedangkan pada sindrom Down yang mengalami masalah adalah kromosom autosomnya. Jadi yang autosom contohnya adalah pada sindrom Down itu 47 juga XY atau 47X. Kenapa? Apa masalahnya? Jadi autosomnya sekali ya, di autosomnya kelebihan sudah mengalami permasalahan pada kromosom ke-21 ya. Yang mana kita ketahui bahwa kromosom normal itu semestinya 46 di manusia ya. Itu simptom meta-methalen juga terjadi pada non-disjunction pada kromosom ibu dan ayah yang normal. Artinya simptom meta-methalen dialami wanita saja. Sedangkan Klinefelter dan Down dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Oke, sampai sini paham? Paham analisanya? Oke, kita bahas LKPD-nya kalau begitu. Ya, sudah siap? Oke, kalau begitu siapa nih yang mau duluan membahas apakah yang dimaksud non-disjunction? Mas sudah tahu. Ya, oke, silakan. Jadi yang dimaksud peristiwa non-disjunction adalah peristiwa tidak berpisahnya pasangan kromosom homolog pada waktu meiosis 1 atau gagal berpisahnya kromatit bersaudara pada waktu meiosis 2. Oke, jadi akibat gagal terpisah pada pembelahan meiosis gitu ya. Kapan peristiwa itu terjadi pada gonosom? Kalau pada gonosom, oke, silakan. Peristiwa non-disjunction terjadi saat pembelahan meiosis tepatnya pada tahap anafase 1 atau anafase 2. Pada anafase kan ada tahapannya ya. Anafase. Kemudian mengapa peristiwa itu dapat mengakibatkan berbagai kelainan pada manusia? Oke, silakan. Mengapa peristiwa non-disjunction dapat mengakibatkan berbagai kelainan pada manusia? Karena peristiwa tersebut menyebabkan satu gamet akan menerima 2 jenis kromosom yang sama dan satu bayi yang lain tidak mendapat kalinan salah satu. Jadi ada yang mendapat lebih dan ada yang tidak mendapatkan salinan gamet tadi ya. Sama? Sama. Jawabannya sama ya. Oke, kita lanjut yang mana lagi? 5. Apabila terjadi peristiwa non-disjunction pada gonosom ibu, sedangkan ayahnya normal kromosomnya, kelainan apa? Yo, ulangnya sini ya. Makan. Lainnya itu ada sindrom Klinefelter 47 FSC, sindrom Klinefelter 47 FSC, sindrom Turner 45 EXO. Bahkan ada kemungkinan salah satu keturunannya menjadi letal karena memiliki kromosom 45Y. 45Y ya, ada X-nya, maka letal ya. Maka letal. Oke, menurut Anda apakah kelainan ini dapat diwariskan pada keturunan selanjutnya? Ya, silakan. Apabila penderita kelainan akibat disjunction pada kromosom hidup hingga dewasa, menikah dan memiliki keturunan, kemungkinan besar kelainan akan diwariskan kepada keturunan selanjutnya karena jumlah kromosom pada gamet induknya sudah terjadi kelainan. Oke, bisa diturunkan. Nah, menurut Anda alternatif solusi apa nih yang dapat kita lakukan untuk mencegah? Ya, silakan. Dengan menghindari penyebab, misalnya dengan menghindari paparan sinar matahari, langsung dengan melakukan pola hidup. Oke, jadi banyak yang bisa dilakukan. Ada lagi mungkin yang lain? Ini kalau lagi Makan makanan bergizi, Pak. makan bergizi, ya banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah. Yaitu dari pola hidup sehat, Mas. Ya. Kemudian konsumsi yang baik, yang bergizi, yang mengandung anti olahraga juga. Kita cukup LKB-nya, betul? Tidak masalah ya, lebih sama.
solusi untuk pencegahan terjadinya, sebab ini ujung-ujungnya kita bagaimana mencegah gitu ya. Solusinya terjadi dampak negatif pada mutasi, salah satunya adalah dengan pola hidup sehat supaya tidak terhindar dari radikal bebas dan melakukan deteksi kelainan. Nah, bagaimana deteksinya? Dalam kandungan dengan alat yaitu NEP ya, supaya dapat dilakukan pencegahan. Jadi kalau masih janin ya, bisa dicek ya, masalahnya di mana? Di diagnosa dulu ya, dengan tenaga kesehatan ya. Kemudian dampak positif tentu ada, ini yang mesti kita kembangkan ya. Bagaimana menciptakan dampak positif dan mutasi. Jadi mutasi itu ada dampak positifnya. Jadi ya, berkembangnya pengetahuan bisa menciptakan mutasi mana? Dimana bisa dengan mutasi alam dan buatan pada tanaman Sansevieria ya. Jadi jenis tanaman seperti apa sudah dibahas di kelas dulu ya, tentang klasifikasi tumbuhan. Oke, lanjut penggunaan kolonisid pada semangka dan jeruk tanpa biji. Jadi kita bisa mengkonsumsi semangka, kita lihat nggak ada bijinya. Ya, semangka. Tanpa biji ya, ada jeruk tanpa biji supaya nggak ketelan ya. Ini bagus. Tetapi kalau berkelanjutan juga lama-lama akan plasmodium atau yang asli galon murninya akan hilang. Jadi semua tanpa biji, yang biji hilang ya. Radioterapi pada pengobatan kanker. Link video ini bisa untuk menguatkan pembahasan kalian lebih lanjut. Silakan nanti dibaca-baca ya. Oke, kita tutup ya. Kita tutup dengan suatu kesimpulan. Tapi sebelum Bapak simpulkan, silakan ada yang menyampaikan kesimpulannya. Ya, silakan. Menurut saya yang dapat saya lihat dari materi tersebut yang tentang mutasi ya, yang ingin saya dapat kesimpulannya, mutasi adalah perubahan pada makhluk hidup yang dapat dilakukan secara alami maupun buatan. Yang secara alami ini yang benar-benar dari genetiknya, kalau buatan ini ada yang campur tangan. Saya, sekian dari saya. Ada lagi silakan. Ya. Dari yang tentang mutasi ini saya dapat simpulkan bahwa kromosom yang terjadi saat mutasi akan ada mengalami peristiwa yang namanya non-disjunction dan akan mengakibatkan sebuah penyakit itu namanya sindrom Kelainan. Yang sudah tadi disebutkan ya. Ada lagi? Ya, oke. Silakan. Jadi kesimpulan yang saya dapat adalah mutasi adalah perubahan baik pada gen maupun kromosom yang dapat berdampak negatif maupun positif yang terjadi tergantung pada perubahan proses mutasinya sama penyebab mutasinya tersebut. Jadi banyak sekali yang kita dapat dari pembahasan kita kali ini ya. Yang kita rangkum sebagaimana mungkin seperti ini ya. Oke. Tinggal lebih yang disampaikan tadi menyakup semuanya sudah. Nanti kalian sudah bisa nyimpulkan. Oke. Nah, demikian ya. Luar biasa hari ini kalian sangat aktif, sangat semangat dan aktivitasnya juga luar biasa. Aplaus untuk semua. Kelompok yang terbaik tentu saja ada, yaitu kelompok Ceng. Bagus, penjelasannya bagus, sangat bagus, sangat detail ya. Bisa memahami dengan baik. Kemudian kelompok yang lain lagi yang bagus, ya kajiannya di sini ya, kelompok 3 ya. Yang lain ya nggak apa-apa, itu namanya belajar ya. Tapi yang kali lebih detail ya, lebih kreativitasnya ditingkatkan. Akan kita uji pemahaman dulu soal proses ya. Oke. Nah, ini soalnya, kan? Ini dashboardnya ya. Ada lihat di Google Form ya soalnya. Nah, silakan dipikirkan, silakan dijawab dengan baik. Nah, masih pemahaman yang dites masing-masing. Dan tahu saya paham kalau saya tidak paham. Ya oke. Cukup ya? Bisa ya? Oke. Nah. Oke. Selanjutnya link refleksi silakan juga dibuka. Ini tanggapan apakah senang, tidak, bersemangat, lebih baik dan sebagainya ya. Silakan pilih sesuai dengan inisiatif. Ya sudah. Oke, bisa penugasan.
itu ada penugasan supaya lebih jelas. Ya, silahkan kalian buat laporan tunas hidup kalian yang sudah lakukan. Ya, kalian buat dalam masuk makalah laporan yang detail sesuai dengan hal-hal yang tadi kita bahas. Oke, dan buat sketsa terjadinya non junction yang menyebabkan sindrom Jakob. Nah, ini dicoba juga secara mandiri di rumah masing-masing. Nanti minggu depan kita cek tugas-tugasnya semua. Oke, kalau begitu kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.